namanya manusia, kita nggak mungkin bisa sama semua dalam hal, apalagi dalam menjalankan, mengamalkan agama ini, pasti semua akan berbeda. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan gara-gara perbedaan itu menjadikan kita satu dengan yang lain saling menjauh, jangan Pak. Jadi oleh karena itu, inilah momentum kita malam hari ini kita manfaatkan. Ya, yang pertama tadi untuk saling membersihkan ya, saling membersihkan, saling memaafkan antara kita semua selama pergaulan. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, sikap yang tidak sopan, mudah-mudahan kita semua saling memaafkan ya, sehingga nanti dimasuk kita bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa kita semua menjadi puasa yang berkualitas. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, orang-orang yang berpuasa di Ramadan kemudian mengikuti semua aturan-aturannya, dan mereka nanti keluar dari Ramadan seperti kembali bayi yang lahir dari ibunya. Nah, karena begini Bapak-Bapak sekalian, perihal majelis ilmu ini kan kita semua sudah sangat paham ya, sangat sempurna lah memahaminya. Majelis ilmu ini adalah taman surga kita. Jadi saya mengingatkan diri saya dan kita semua, jangan sampai kita nggak resep sama taman surga. Di dunia kita nggak resep sama taman surga, ntar di akhirat kemana kita? Ya. Nah, jadi oleh karena itu, satu hal yang perlu saya sampaikan, satu, jangan kita mencari alasan atau berbagai alasan untuk meninggalkan majelis. Tapi hadirlah kita di majelis dengan alasan apapun, begitu. Bila ada di antara kita misalnya, mungkin ini ada bisikan-bisikan setan. Kalau saya hadir di majelis ilmu 1 jam, 2 jam, mendingan saya ngerjain ini. Apalagi misalnya dikaitkan dengan konteks rezeki. Demi Allah, tidak ada orang sampai hari ini, dari zaman dulu sampai hari ini, yang kemudian dia hadir di majelis ilmu, dihabiskan waktunya 1 jam, 2 jam di majelis ilmu, lalu kemudian rezekinya berkurang. Demi Allah, tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, itu perlu kita camkan di dalam diri kita. Karena godaan-godaan di luar ini memang luar biasa. Terutama musuh eksternal kita, setan. Dia itu Masya Allah, itu militan sekali. Karena dia tahu persis, kalau manusia umat Rasulullah ini pintar, ngerti, dan sudah doyan dengan ilmu, dia susah. Jam terbang dia jadi terbatas jadinya. Orang-orang yang dia samperin jadi terbatas. Maka dia nggak ingin kita ini semua mendapatkan cahaya Islam. Kan ilmu itu kan cahaya kan. Nah, jadi itu memang proyek dia itu. Jadi itu salah satu yang betul-betul konsentrasi dia, bagaimana menghalang-halangi manusia agar tidak bisa taat kepada Allah. Salah satunya adalah menyumbat jalur utamanya, yaitu ilmu. Kalau orang sudah nggak punya ilmu, udah nanti beramal juga jadi merdut, ditolak. Kan ke situ, kaitannya ke situ. Makanya kultur majelis ilmu ini dari dulu, apalagi kalau kita lihat di zamannya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa di zaman itu kaum muslimin betul-betul unggul dalam segala bidang hal? Salah satu penyebabnya adalah di mana pada masa itu ilmu begitu dihargai, majelis ilmu begitu digandrungi. Nah, itu memang sunnatullahnya seperti itu umat Rasulullah. Nah, jadi oleh karena itu takutnya khawatir ya, karena prinsipnya begitu, setan itu halus sekali. Setan itu jangan kita bayangkan kayak kita Pak. Kalau kita kan kadang-kadang kalau sekali, 2 kali, ketiga kali udah nggak mau. Kalau setan enggak, dia gagal sekali, ntar gagal 2 kali terus, nggak ada berhenti-berhentinya. Sampai ketika kita misalnya meninggalkan majelis ilmu sekali, 2 kali, sekali maksudnya kita merasa kehilangan. Waduh, biasanya hadir nih majelis duha, biasanya hadir majelis tasin, masih ada perasaan kehilangan. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, wah setan datang. Lu nggak malu lu? Udah seminggu, udah 10 hari, udah sebulan, udah setahun gak nongol, masa nongol lagi? Ya udah dah, itu. Emang itu keinginan dia seperti itu. Karena proses ilmu di majelis ilmu itu adalah di mana kita semua menuju kepada Allah. Makanya gini ya, kita mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu itu tidak semua orang mendapatkan ilmu langsung beramal. Kenapa? Karena begitu kita mendapatkan ilmu, informasi pertama itu masih tertampung di namanya sodri, dada kita.
bertampung di situ. Kalau di sodri ini belum tentu orang beramal dengan ilmunya. Makanya kalau kita orang lihat hari ini pintar-pintar, gelarnya banyak tapi amalnya nggak beramal, nggak usah heran. Mungkin ilmu yang dia punya itu masih di sodri. Terus kapan seseorang itu beramal dengan ilmunya? Ketika maklumat ilmu-ilmu itu turun ke bawah lagi. Apa itu? Kolbi. Nah itu di kolbi. Kalau sudah nyampe di kolbi itu baru orang beramal. Baru ilmunya itu bisa mengwujud dalam kehidupan sehari-hari. Cuman di kolbi ini pun hati-hati. Kenapa? Karena sifatnya ilmu yang ada di kolbi itu masih bolak-balik, masih belang-belentong. Namanya juga kol. Makanya kalau kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika wa husni ibadatik. Jadi orang itu kalau masih di kolbi ilmunya, kadang sholat duha, kadang hadir di majelis ilmu, kadang bersedekah, gitu ya. Lagi pas ya dia sedekah, lagi pas dia sholat duha, lagi pas dia sholat tahajud. Tapi masih bolak-balik. Maksiat juga masih dikerjain sama dia. Itu ilmu yang masih di kolbi. Terus kapan ilmu itu betul-betul menjadi penunjuk jalan bagi manusia? Ketika ilmu itu turun ke bawah yang paling dalam lagi, namanya fuadun. Fuad. Kalau sudah di fuadun, itu barulah orang itu terlihat tegar istiqomah. Karena kalau sudah di fuadun itu, ilmu itu sudah berubah menjadi sebuah pemahaman yang sempurna tentang hal apa aja. Dalam ilmu tentang sholat, puasa, sedekah, ini kita bicara tentang apalagi tarhib Ramadan ya. Saya mah di bulan Sa'ban muter-muter kemana, kan itu aja yang disampaikan sebenarnya. Tapi kalau ilmu-ilmu itu kita taruh di kolbi saja, apalagi di sodri, udah nggak ada gunanya, nggak kepake gitu loh, nggak kepake gitu. Nah kita nggak ingin seperti itu. Sampai di fuadun yang paling dalam. Kalau di situ insya Allah barulah ilmunya itu menjadi petunjuk baginya. Tapi ada yang paling hebat. Apa itu? Ketika informasi ilmu itu, isi Al-Quran ini, isi hadis, qaul-qaul ulama kita masukkan ke dalam titik yang paling dalam, namanya lub, al-lub. Makanya kalau orang yang sudah nyampe informasi di lub, mereka lah yang dikatakan Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu yang ingat sama Allah kapan? Duduk, berdiri, tidur, kapan saja. Cintanya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena di sini sudah musyahadah, bersaksi kepada Allah. Jadi ini PR kita semua. Jadi jangan kita dulu merasa GR, saya mau hadir majelis ilmu terus, ya kan? Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah ilmu yang sudah kita dapatkan itu sudah masuk ke dalam area-area yang tadi. Nah, itu tugas kita. Dan proses itulah pentingnya kita istiqomah di majelis ilmu. Kalau keputus-putus sih nggak bisa. Kalau dia keputus misalnya di majelis yang satu, dapat ditambah majelis yang lain masih alhamdulillah. Tapi kalau keputus di sini, udah terus sebentar lagi misalnya dapat lagi, udah akan belang-belang, nggak utuh dia. Dan itu nikmat itu nggak bisa dirasakan memang. Kalau sudah sampai informasi itu di loop, maka orang-orang inilah yang dikatakan ihsan. Kalau visualisasinya para nabi dan rasul, para aulia. Kalau sudah sampai informasi itu di loop, nih misalnya Pak Muhammad, ditaruh Pak Muhammad dalam satu ruangan sama artis yang paling cantik, selamat Pak Muhammad. Nah, itu kalau sudah nyampe di loop. Tapi kalau masih di kolbi, jangan taruh dalam ruangan dah, ya. Timbang galis jalan-jalan di jalan raya kita bidik-bidikin itu, kita tengok-tengokin ya. Nah, tapi kalau sudah di loop, di fuad saja sebenarnya sudah mulai punya identitas dia. Apa yang ingin saya sampaikan dari ini berarti kita memang sesuai apa yang disampaikan Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu Bapak sekalian ya, itu jangka waktunya dari buayan sampai ke liang lahat. Dari kita dibuai sudah diajari ilmu sampai nanti dibuai orang lain ketika kita meninggal juga diajari ilmu. Jadi berhentinya. Maka oleh karena itu orang-orang yang kemudian tadi ya mendapatkan tadi itu mereka-mereka yang punya peluang besar
mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu apalagi majelis kita nih. Kita misalnya nih yang sudah Allah takdirkan. Sekarang gini ya Pak ya. Tanpa kita sadari berapa banyak di antara hamba Allah hari ini mesti kudu kehilangan usaha dulu, kehilangan rumah dulu, kehilangan anaknya dulu, kehilangan kakinya dulu, kehilangan tangannya dulu, baru dia bisa duduk di majelis ilmu. Kita tanpa kehilangan itu semua sudah Allah takdirkan hadir di majelis ilmu. Jangan kita sia-siakan. Apa iya kita tunggu lagi nanti digoncang Allah lagi kita baru kita dekat lagi sama Allah? Jangan. Nah ini pelajaran penting. Banyak orang itu yang harus seperti itu dulu. Lagi kaya nggak ingat sama Allah, makanya digoncang dulu sama Allah. Nah kita hari ini udah on the track, udah pas tuh memilih tempat. Maka kalau kita tinggalkan, masya Allah, itu nggak ada lagi kerugian yang lebih besar yang dialami oleh orang beriman, kecuali mereka tidak resep lagi dengan taman surga. Jadi oleh karena itu, ini poin pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Spirit menuntut ilmu tidak akan pernah berhenti sampai kita mati nanti baru kita berhenti. Jadi oleh karena itu, dan ini sekaligus juga menjadi ladang amal buat kita, masya Allah. Ya, majelis duha udah berapa tahun tuh? 7 tahun. Siapa-siapa orang. Nah kita semua ini punya kontribusi, punya saham di situ. Saya sering sampaikan, duduknya kita di situ adalah kontribusi yang paling besar yang menjadi amal jariah buat kita. Jangan salah. Ada lagi memang di samping dia hadir juga berkontribusi lewat hartanya, zakat. Ada lagi berkontribusi dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan pikirannya, seluruh tenaganya dicurahkan di situ. Untuk apa sebenarnya? Ya nggak buat siapa-siapa, bukan buat Allah, bukan buat majelis duha, bukan majelis tahsin. Buat siapa? Ya buat diri kita pada akhirnya kan, bukan buat siapa-siapa. Disitulah urgensi ikhlas itu. Jadi kita jangan sekali-kali misalnya di majelis doa, ini kayak majelis doa nih karena semenjak ditinggal Ustaz Pak Sumarjo kayaknya kurang greget nih. Oh berarti kita nggak ikhlas berarti. Kita hadir di situ bukan karena siapa-siapa. Nah disitulah kita pentingnya mendapatkan tadi tuh kan iman, ikhlas, ittiba'ur rasul. Seluruh apa yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah, karena perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Kalau itu sudah kita berhasil punya pemahaman seperti itu, enak Pak, masya Allah, nggak ada beban, la haula wala. Karena kita nggak punya kepentingan sedikit pun kecuali kepentingan itu, karena itu adalah perintah Allah, karena itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu kepentingan kita, nggak ada yang lain. Udah enak aja udah kalau begitu, masya Allah. Udah kita nggak ngelihat siapa-siapa. Tapi kalau kita nggak ikhlas, ya banyak motivasi, banyak kepentingan, banyak. Waduh, akhirnya kita jelimet jadinya kan. Nah, makanya orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Udah, pokoknya dia nggak ngelihat kiri kanan. Yang dia lihat adalah saya dilihat Allah, saya ditatap Allah, saya dipantau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu terhadap majelis ini sangat penting untuk kita saling mengingatkan agar jangan sampai kita kendor semangatnya untuk hadir di majelis ilmu. Dan kita juga sudah sering saya sampaikan, umat Rasulullah ini mulia dengan ilmu, bukan dengan yang lain, ya, dengan ilmu. Umat Rasulullah ini selamat juga dengan ilmu dunia akhirat. Perkara nanti orang ada yang punya ilmu nggak beramal, itu tadi proses tadi mungkin, ya. Tapi kalau kita istiqomah kan masuk tuh dari sodri, kolbi, fuadun sampai ke al-lub. Insya Allah sampai ke titik itu. Nah, jadi ini penting, ini sebagai pondasi yang perlu saya sampaikan malam hari ini. Karena nanti kalau materi tarikh Ramadan ini udah banyak lah tiap tahun kita dapatkan ya. Apa yang perlu kita siapkan, ilmu-ilmunya kita dapatkan. Tapi toh kalau kita abaikan, toh kalau kita tidak pedulikan, apa coba? Nah kalau bicara tentang penyambutan Ramadan, sebelum kita Ramadan, udah sering kita sampaikan itu ya. Yang pertama nih Bapak-Bapak sekalian, yang pertama nih ya, nanti sebelum Ramadan, mulai sekarang sih, sebenarnya mulai dari kemarin, apa itu? Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, bersihkan datu hubungan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah dan dosa.
Maka siapa yang paling baik kata Rasulullah? Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Mulai yang paling kecil ucapan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah Kanjeng Nabi kan 100 sehari. Yang udah diampuni, yang lalu maafnya kan datang. Lah kalau kita berapa jadinya? Kalau Nabi 100, kita kudunya berapa? Istighfar. Dikit amat 200. Kalau bisa sepanjang helaan nafas kita. Jadi zikirnya kalau kita mah yang banyak dosa ini mah udah deh, nggak usah zikir yang macam-macam, istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita diperiksa mah banyakkan dosa, kita udah pasti ya banyakkan dosa. Dosa bicara, dosa berumah tangga, dosa mendidik anak, dosa dalam interaksi sosial, dosa kepada orang tua, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada guru, dosa kepada tetangga. Waduh, dosa semua. Tapi itu semua nanti. Tapi yang pertama kita bereskan dulu urusan kita kepada Allah. Jadi kita di bulan Sya'ban ini sebelum masuk Ramadan banyak-banyaklah istighfar. Bagus nanti kita lengkapi dengan sholat sunnah taubat. Berapa kali? Ya, sholat sunnah taubat ini tiap hari cak. Ya, bapak-bapak kalau yang udah bangun biasa misalnya jam 3, sekarang jam subuh jam berapa sekarang Pak Udrina? 4.42. Berarti bangun kita jam setengah 4 dah. Taubat dulu, ya kan? Begitu habis itu sholat taubat dulu. Kalau panjang lagi waktunya sholat wudhu dulu, sholat taubat dulu, sholat tahajud, baru witir. Mantap. Nah itu terus kita bersihkan terus tuh, kita bersihkan. La soghair ma'al istighfar wala kabair ma'al istimrar. Jadi nggak ada dosa kalau kita terus gempur dengan istighfar sebesar apapun, insya Allah Allah ampuni. Memang Allah juga maha pengampun. Nah itu yang pertama, prioritas pertama. Kemudian yang kedua, ya setelah udah rapi sama Allah nih, kita merasa emang udah pas gitu ya, kita mohon ampun sama Allah terus ya. Kemudian yang kedua, kepada siapa lagi? Hablum minan nas ya. Artinya hubungan manusia dengan manusia. Manusia siapa yang paling pertama kita minta ampunnya di dunia ini? Orang tua kita tuh, yang di dua kemarin udah disampaikan. Yang udah datang kemarin di dua udah jelas banget itu ya. Orang tua adalah merupakan orang yang pertama kita minta maaf nanti sebelum Ramadan tiba. Berikut kita juga berikan kebahagiaan buat orang tua kita berupa membelikan keinginannya, mempersiapkan kebutuhannya ya. Tetapi orang tua di sini di dalam pandangan Islam 3 orang tadi. 1 orang tua yang melahirkan kita, yang kedua mertua kita, yang ketiga orang yang berjasa kepada kita atau guru-guru kita. Insya Allah. Apalagi dalam hal ini, masya Allah ya. Kalau saya pernah baca ya di Nasuhil Ibad yang karya Syekh Imam An-Nawawi, di situ beliau jelaskan tentang tingkatan-tingkatan pahala sedekah. 1 kata beliau, kalau kita bersedekah kepada orang yang sehat, boleh, nggak apa-apa. Tetangga kita sehat nih, banyak duit, kita bersedekah, dapat pahala nggak? Dapat 10 pahalanya. Kalau kita bersedekah sama orang yang lemah, orang yang sakit-sakitan, orang yang kemudian udah banyak penyakitnya lah, atau mungkin pincang misalnya ya. Kemudian kita bersedekah kepada orang seperti itu, kata Syekh An-Nawawi, itu diberikan Allah pahalanya 90 kali. Beda sama orang yang sehat tadi tuh ya. Nah ada lagi 90 kali, ada lagi 900 kali. Siapa itu? Kerabat kita. Kerabat tuh. Siapa kerabat ini? Ya lingkupannya dari orang tua, adik, abang, kakak. 1 jatil kurba, jatil junub, kerabat tetangga juga ya. Jangan kita misalnya petantang-petenteng bawa sedekah menyebarkan nasi bungkus ke jembatan-jembatan ya kan, jauh di sana tetangga kita dilupain. Nah ada nggak yang begitu? Ada yang begitu mah ya. Jangan sampai kayak gitu. Tetangga dulu tuh 900 sekali. Nah ada lagi yang paling tinggi kata beliau, kepada siapa? Kepada orang tua kita tuh 9.000 kali kalau kita bersedekah kepada orang tua kita. Makanya kalau sedekah itu mah apa baik ya, apa baik. Nah yang paling tinggi 9.900.000 kali kata Syekh An-Nawawi, itu kita bersedekah kepada para fuqaha, para alim ulama. Cuman kalau yang terakhir ini jangan panjang-panjang dijelasin dah ya, takutnya ntar Pak Ustadz ini bisa aja dia nyocok-nyocokin ke dia. Bukan begitu, ada kitabnya itu ya.
Ya, takutnya gitu ntar. Saya nggak mau panjang-panjang bahas yang ini dah ya. Tapi saya cuma membacakan aja. Tapi ada alasannya memang. Kenapa? Karena kalau kita bersumbangsi kepada para ulama yang lurus, itu memang seluruh potensinya itu akan dikerahkan untuk Islam. Ya, mohon maaf misalnya. Bapak-bapak ngasih ke saya misalnya. Saya dalam posisi sekarang nih. Itu bapak, duit yang bapak kasih ke saya, emang mau saya apain? Apa saya bawa ke diskotik? Apa saya karaoke? Nggak bakalan. Secara zohiri ya mustahil. Walaupun saya bilang kita nggak malaikat gitu kan. Tapi yang namanya kalau kita berikan kepada istilahnya alim ulama, itu duit nggak kepake kecuali untuk beli kitab, beli baju dia dipakai untuk ceramah. Gitu doang udah. Makanya pantas memang ada alasannya kata Syekh An-Nawawi. Kalau kita sedekah kepada orang sehat-sehat tadi, sedekah sama preman juga dapat 10 pahala. Ya cuman ya siap-siap. Kalau misalnya nanti yang kita sedekahin itu ntar dia makan, habis dia makan dia nyopet, ya kan? Dia muntil, dia bohong, dia culas segala macam, ya udah. Sehatnya dia itu ya kita punya kontribusi untuk dia begitu. Nah, hal-hal seperti ini juga sering juga kurang baik kita pahami. Kadang-kadang kita mah ya alhamdulillah jamaah semua masya Allah saya tahadus bin nikmah ya hadir di sini ya hampir semua ya kalau saya bilang ya walaupun nggak setiap hari tapi ya hampir semua memberikan sedekah, mungkin bukan untuk saya juga dikasih juga saya salurkan lagi dalam arti kata untuk keperluan Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua apa yang kita sedekahkan bapak-bapak semua baik melalui saya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai deposito kita nanti yang terus kita dapatkan sampai hari kiamat, sehingga nanti kita di yaumil kiamah bingung ini dari mana ini pahalanya ini. Ternyata uang yang kita berikan itu tadi sudah menyebar kemana-mana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu tentang orang tua. Orang tua ini udah final dah tuh ya, udah nggak ada lagi selahnya. Kemudian setelah orang tua siapa lagi yang perlu kita bereskan? Istri kita dulu Pak Muhajir. Jangan anak dulu. Ini dilupain istri ini. Masya Allah. Istri dulu ya. Entar pulang Pak Muhajir sama ibu panggil lah tuh malam besok Ramadan nih panggil, biar kata dia bingung biarin aja ya kan. Ini udah ngapain nih ya, kita maafan dah begitu, maafan kita mah ya sama istri kita. Kira-kira Pak ya, kira-kira nih kita kan mumpung suami semua yang hadir nih, kira-kira banyakkan dosa kita suami apa istri ya kira-kira? Suami. Masya Allah. Suami. Pak Marjo? Suami ya. Jadi oleh karena itu jangan segan-segan Pak, jangan segan-segan. Nanti jangan merasa malu. Jangan kita merasa kita harga diri kita jatuh kalau kita yang belum minta maaf, jangan. Bahkan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apa kata beliau? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi kata Nabi, orang yang paling baik di antara kamu siapa? Bukan yang paling mahal pakaiannya, bukan yang paling sholatnya rajin, bukan yang kemudian bolak-balik ke Mekah. Siapa yang paling bagus di antara kamu? Khairukum li ahli. Siapa yang terbaik kepada keluarganya, itulah persiku manusia terbaik kata Rasulullah. Dan beliau tidak hanya mengatakan memang, tapi mencontohkan. Kita tahu semua lah Rasulullah kepada istri-istri beliau, masya Allah. Panggilannya aja nggak ada panggilan biasa, nggak kayak kita. Kalau kayak kita kan udah enak aja duluan ya, masya Allah. Apaan tuh kita panggil bini kita? Apalagi udah tua ya kan? Kita panggil nama cucu kita tuh, istri kita. Jangan. Lah sekarang coba bayangin Rasulullah ketika menikah dengan ibunda kita Siti Khadijah, umurnya berapa? Umur di 50-an kan beliau masih bersama Siti Khadijah. Panggilannya ya Habibi, oh cintaku, begitu kalau bahasa kita. Apalagi ketika sama ibunda kita Siti Aisyah, udah 60-an. Ya Humairah. Lah jadi Pak Haji Bambang, Pak Sumarjo, Pak Haji Sukro, nggak usah geli, ntar ya cintaku gitu aja udah. Ya namanya kita juga mencontoh Rasulullah. Nah, kita cinta sama Nabi, begitu Pak. Jadi kita harus punya panggilan sayang gitu, Pak Pri. Harus ada punya panggilan. Oh, Pak Pri ini kayaknya nih punya nih panggilan sayang nih, khusus nih. Khusus ya, rahasia cuman ya, berdua doang ya. Nah, tapi benar Pak ya, sebelum Ramadan ini kita beresin dulu kepada istri, karena kualitas diri kita ternyata diukur sejauh mana kita baik kepada istri kita. Istri kita itu adalah pasangan kita Pak. Jadi ini perlu saya sampaikan sedikit, yang namanya pasangan itu
sama berarti punya fungsi dan tugas masing-masing, bukan kayak bos sama anak buah, enggak ya. Banyak, satu daerah saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri, itu di situ biasa itu suami seharian di warung main catur, main domino, istrinya seharian di sawah. Tuh. Ada begitu. Dia pulang ntar suaminya kapan? Ketika perutnya lapar. Karena dia bawa duit ke warung cuma 15.000 buat beli kopi sama buat indomie rebus. Habis duitnya pulang ke rumah. Begitu nyampe di rumah diangkat tutup saji, ditengok nggak ada ikan, nggak ada lauk. Wah, ntar sore habis tuh istrinya. Pulang dari sawah bawa di atas itu air di ember, anak yang umur setahun di depan, yang 2 tahun di belakang, ada lagi nenteng anak. Pulang-pulang nyampe di rumah tega masih dia. Lu gimana sih, istri masak kagak bener, kagak ada lauknya, gimana gua mau makan, padahal duit kagak ada dikasih sama dia. Masya Allah. Nah kalau model begini, biar kata jidat nyampe hitam sholat, udah nggak ada nilainya lagi di hadapan Allah dan Rasulullah. Nah gitu maksudnya. Makanya Nabi itu memang mencontohkan bagaimana memperlakukan istri, nggak mau menyakiti istri-istri beliau. Cumbang timbang minum doang Rasulullah itu selalu berdua sama ibunda Siti Aisyah, minum nih nggak pernah dihabisin, nggak pernah. Kenapa? Supaya sisanya itu diminum lagi sama ibunda Siti Aisyah, mesra, enak begitu. Bahkan ya di dalam sirah itu dikatakan kalau mulut Rasulullah di sini nih begini mulut Rasulullah, Siti Aisyah ibunda kita juga di situ minumnya. Emang kayak kita pakai bini kita, emang sebelah mana tadi, sebelah mana? Kebolak balik begini. Masya Allah, jijik aja kita ya. Nah, jadi harusnya di situ. Nah itulah bentuk memuliakan istri. Cuman sekali memang Rasulullah pernah tuh dihabisin minumnya sekali. Lok. Protes bunda kita, loh kok dihabisin ya Rasulullah? Biasanya kan berdua terus. Saat itu kata Nabi, aku haus. Dihabisin sama Nabi itu sekali itu. Ya udah deh, haus, dibawa lagi sama bunda kita ke depan ke dapur. Namanya zaman dulu lampu kagak ada di dapur. Lampu kan 1400 tahun yang lalu kayak apa tuh penerangan tuh di dapur. Begitu dia sadar dengan cahaya, kalau bahasa sekarang mah cahaya suruk, dilihat ternyata dia sadar yang disuguhkan sama kanjeng Nabi adalah air yang isinya garam. Coba lihat Rasulullah itu. Kenapa dihabiskan oleh Nabi? Karena kalau disisain setengah seperti biasanya, maka setengahnya akan diminum ibunda kita, dan itu menyakiti ibunda kita Aisyah. Dia nggak mau sampai segitunya. Nah, jadi kalau kita mau ngukur diri kita, ini bisa nih ya. Kalau ada ibunya saya suruh ntar dibikin air garam tuh. Gimana reaksinya kan? Marah bagaimana gitu kan? Jadi oleh karena itu istri kita ini harus kita muliakan. Jadi salah satu cara memuliakannya adalah yang paling rendah, yang paling kecil kita panggil dengan nama-nama yang dia senang, yang dia suka. Ya, jadi sebelum Ramadan udah kita pastikan nanti beres sama Allah, beres sama orang tua, beres sama istri. Masya Allah. Yang terakhir, nah siapa lagi yang perlu kita beresin adalah teman-teman sesama muslim. Nah berkumpulnya kita malam hari ini sebenarnya intinya adalah bagaimana pertemuan ini kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Karena yang namanya pergaulan, interaksi selama ini baik lewat ucapan, lewat sikap, lewat perbuatan, pastilah kita ada saling menyakiti satu dengan yang lain. Maka kita nggak pantas masuk bulan suci Ramadan tapi masih ada di antara kita yang saling benci. Nih jangan, na'udzubillah waliyauzubillah min zalik. Sekarang ini bapak-bapak sekalian ya, kita nih umat Rasulullah sama muslim ini mah ceritanya, bukan orang lain. Banyak di antara kita nih ya, banyak di antara kita nggak mau menyatu, bersatu, nggak mau saling bersahabat, bersaudara gara-gara perbedaan-perbedaan. Dan kita mesti tahu, saya informasikan, banyakkan hari ini perbedaan itu dimunculkan bukan karena perbedaan pendapatan, tetapi yang lebih ekstrim adalah karena perbedaan pemahaman tentang agama ini. Hati-hati gitu. Jadi kan itu jadi kontradiksi kan. Orang kan mestinya semakin banyak ilmunya kan semakin dia bisa memasukkan diri kepada setiap muslim yang lain. Mestinya begitu kan. Kalau ada orang semakin menuntut ilmu tapi semakin eksklusif, semakin paling diri paling benar, semakin paling diri yang berhak masuk surga, wah ini dipertanyakan.
Karena ikatan muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah ikatannya Allah yang mengikat, bukan siapa-siapa. Ikatan suci. Nah, ini kita hati-hati. Makanya kalau ikatan-ikatan suci itu yang diikat berataskan nama Allah, itu kita hati-hati. Contoh, istri kita halal, kita apa bahasa Jawanya tuh? Digelitikin, mau kita apain istri kita jadi halal gara-gara apa? Karena kita akad mengucapkan nama Allah. Nah, silakan Ustaz. Ini sengaja nih lama dia datang. Suruh ceramah. Sini Ustaz, Betul. Sini atuh. Ke dia. Assalamualaikum. Silakan. Ayo Ustaz. Alhamdulillah, sini Ustaz. Masya Allah, jazakallah. Ayo. Masya Allah. Sehat ya Ustaz. Ayo, duduk atas sini. Mau kemana lagi? Silakan nikmati. Kok malah diubin gimana ceritanya? Ini sini. Ya Allah, jangan. Nanti kita dimarahin sama malaikat nanti. Nah, ahlan wa sahlan akhinal kiram Ustaz Nanda ini. Beliau ini tadi bab yang pertama nih beliau ini. Tadi beliau ini walaupun nggak kelihatan di depan layar, tapi balik layar main terus peranannya, Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah. Tapi kemarin saya mobil udah ganti tuh. Subhanallah. Sedekah terus tapi rezekinya nambah terus. Nah, mobilnya udah makin tinggi. Kemarin agak pendek mobilnya kan, sekarang udah agak tinggi. Mudah-mudahan tahun besok tambah tinggi lah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi gitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang tidak punya keraguan sedikit pun tentang apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi tadi kembali melanjutkan tadi perihal bagaimana ini persaudaraan kita semua. Kita semua ini macam-macam dari mana-mana ini. Dari Jawa, dari Madura, dari Medan, dari Sunda, semua kita bercampur di sini. Kalau bisa pertemuan kita hari ini, pergaulan kita selama ini, kedekatan kita selama ini, itu betul-betul dikarenakan satu aja, karena Allah. Agar apa? Agar kita semua Pak sekalian, kebersamaan kita bukan hanya di dunia ini, tapi nanti sampai ke hari kiamat. Kalau kita hari ini bergaul, teman akrab karena ada kepentingan, ada usaha yang dikelola bersama, ada hobi yang dibersamai, mereka akrab, tiap hari ketemu, pagi, siang, malam, telepon-teleponan, itu sudah dikatakan nama Allah dalam Al-Quran. Nanti itu sampai di dunia saja, tapi di akhirat nanti al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'dun aduwwun. Malah nanti di akhirat mereka-mereka yang akrab tadi di dunia itu justru nanti dia milik kiamat saling bermusuhan. Na'udzubillah. Makanya kita ini, saya sering menyampaikan bagaimana ini wadah ini udah pas nih, majelis ilmu. Makanya kita semua bisa hadir, mudah-mudahan tiap ada majelis kita hadir, bertemu di majelis ilmu, insya Allah semua kita sama-sama punya keinginan yang sama. Jadi oleh karena itu perbedaan-perbedaan tadi itu mesti kita clearkan, karena dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat namanya manusia, kita nggak mungkin bisa sama semua dalam hal, apalagi dalam menjalankan, mengamalkan agama ini, pasti semua akan berbeda. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan gara-gara perbedaan itu menjadikan kita satu dengan yang lain saling menjauh, jangan Pak. Jadi oleh karena itu inilah momentum kita malam hari ini kita manfaatkan. Ya, yang pertama tadi untuk saling membersihkan ya, saling membersihkan, saling memaafkan antara kita semua selama pergaulan. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, sikap yang tidak sopan, mudah-mudahan kita semua saling memaafkan ya, sehingga nanti dimasuk kita bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa kita semua menjadi puasa yang berkualitas sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang berpuasa di Ramadan kemudian mengikuti semua aturan-aturannya, dan mereka nanti keluar dari Ramadan seperti kembali bayi yang lahir dari ibunya. Seperti bayi yang lahir itu bagaimana? Ya udah nggak punya dosa lagi ya. Nah, oleh karena itu makanya di awal ini di preventif tuh sama Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi oleh karena itu semangat kegembiraan kita menyongsong Ramadan adalah karena satu hal saja, karena semangat iman, bukan karena girang mau ngapa-ngapain, enggak ya. Kalau masalah girang ini mau banyak yang girang ya kan, tapi kita girangnya adalah
Karena kita akan dan berharap dimasukkan dan diberikan kesempatan oleh Allah beribadah di bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang dimana amal sunnah dibalas dengan wajib, yang wajib dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis itu ya Allah sendiri datu yang balas, ya kan? Kalau amal-amal yang lain udah ditentukan tuh. Salat berjamaah 27 rakaat, salat di Masjidil Haram sekian, di Masjidil Aqsa sekian, Masjid Nabawi sekian. Tapi kalau puasa enggak, fa innahu li wa ana ajajibi. Tapi kalau puasa enggak, kenapa? Itu aku udah tuh urusannya, aku yang balas. Ya berapa balasnya kita nggak tahu dah ya. Ya cuman kalau udah digituin mah kagak mungkin lebih sedikit ya, pasti lebih gede. Nah cuman gedenya seberapa kita nggak tahu. Nah oleh karena itu inilah kegembiraan kita. Bagaimana kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi sekian saja, itu mungkin beberapa hal. Adapun untuk fikihnya, kalau ada yang perlu diperjelas ya nggak apa-apa, diperjelas nanti, boleh silahkan ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu saja ya, bagaimana kita beres tuh ya, kepada orang tua, kepada istri, kepada teman, kepada kerabat, kepada tetangga, diberesin tuh sebelum kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya semua kita bisa mengikuti. Kalau Failani kemarin di An-Nur juga sudah saya sampaikan. Nah, ini beliau mendengarkan yang kedua kali nih. Mudah-mudahan tidak hanya tampil di kolbi tadi, masuk ke fuad, masuk ke eluk. Nah, jadi oleh karena itu lebih mantap lagi. Nah, apalagi Mas Heri ini dia ngikut banyak sama saya kan, kemana aja materinya itu aja disampaikan. Ini kalau nggak paham-paham nih kebangetan nih. Ya, itu saja. Kalau ada yang perlu di sharing nih ada Ustaz Nanda, nanti beliau menjawab. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Dan kalau ada keraguan jangan disimpan ya, dipertanyakan. Mumpung ada di majelis ilmu, mumpung ketemu ada gurunya, kita pertanyakan. Jangan disimpan-simpan perihal apapun, terutama masalah puasa. Jadi kita kasih waktu lah untuk diskusi 10 menit lagi ya. Nah, baru kita makan kepala kambing gitu. Kepala kambing apa kepala ayam? Apa nggak punya kepala? Ya, sekian ya. Mudah-mudahan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.